Saya Benediktus Andrea Pramuditya dari Sisdiknas Pantirapi, mahasiswa sarjana gizi tingkat 2. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari beberapa jurnal yang sudah saya dapat, yaitu tentang pasien dengan penyakit stunting. Di sini ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada apa itu pasien stunting. Baik, saya akan menjelaskan tentang pasien penyakit stunting yaitu adalah masalah kesehatan yang sering terjadi, yaitu kejadian stunting. Stunting itu merupakan kondisi balita yang mengalami kekurangan asupan nutrisi dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga anak itu mengalami gangguan pertumbuhan seperti yaitu tinggi badan lebih pendek dari standar usianya, dan juga ada beberapa penyebab stunting seperti ketidakseimbangan asupan nutrisi dalam 1000 hari pertamanya dalam kehidupan. Terus kejadian stunting itu pada balita dapat dipengaruhi oleh penyebab langsung yang meliputi kurangnya asupan nutrisi dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya ada penyebab terjadinya stunting pada anak. Ada beberapa poin pada penyebab terjadinya stunting pada anak, yaitu yang pertama ada pendapatan keluarga, dan juga selanjutnya ada pemberian ASI eksklusif, besar keluarga, pendidikan ayah pada balita, pekerjaan ayah balita, pengetahuan gizi ibu pada balita tersebut, ketahanan pangan keluarga, pendidikan ibu balita. Dari penyebab di atas ada beberapa akibat buruk pada anak, seperti contohnya menurunkan kecerdasan IQ. Anak stunting mengalami penurunan kurang lebih itu 7% dalam pengembangan kognitifnya yang optimal dibandingkan dengan anak yang tidak stunting. Selanjutnya, yang poin selanjutnya ada faktor-faktor yang menyebabkan stunting pada anak, yaitu faktor yang menyebabkan stunting pada anak yang pertama ada panjang badan lahir rendah ataupun pendek, prematuritas dan usia makan pertama, pendidikan ibu yang memiliki pendidikan rendah akan tidak menyiapkan keragaman diet yang beresiko pada anak yang dirawatnya saat mengalami stunting. Selanjutnya, jika anak stunting memiliki latar belakang keluarga mungkin dari ayahnya atau anggota keluarganya yang di rumah merokok, nah itu juga bisa menyebabkan stunting. Paparan asap rokok dari keluarga itu juga dapat menjadi faktor resiko penyebab stunting pada anak. Selanjutnya, poin pentingnya yaitu ada interaksi obat dan makanan pada anak yang mengalami stunting. Baik, di sini interaksi obat dan makanan pada anak yang mengalami stunting, yaitu adalah interaksi obat dan makanan pada pasien anak stunting merupakan hal yang krusial untuk diperhatikan, mengingat kondisi fisiologis mereka yang berbeda dari anak normal. Anak stunting seringkali mengalami defisiensi mikronutrien dan makronutrien, serta memiliki laju metabolisme obat yang berpotensi berubah akibat dari malnutrisi yang disebabkan oleh stunting tersebut. Misalnya, penyerapan obat dapat terganggu jika diberikan bersamaan dengan makanan yang tertentu. Selanjutnya, juga penting bagi tenaga kesehatan maupun dari orang tua ataupun keluarga memperhatikan jadwal pemberian obat terkait dan waktu makan, jenis makanan yang dikonsumsi, dan potensi suplemen yang diberikan. Selanjutnya, ada edukasi mengenai interaksi ini sangat diperlukan untuk mengoptimalkan obat dan makanan dalam pemberian untuk mendukung pengobatan, mungkin kayak pencegahan agar tidak berkelanjutan untuk stunting. Baik, mungkin berikut beberapa poin tentang interaksi obat dan makanan terhadap pasien stunting yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata ataupun kurangnya informasi yang saya berikan, mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan lainnya.